Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 4 September 2024, Pekan Biasa ke-22. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3, ayat 1 sampai dengan 9. Saudara-saudara, dahulu aku tidak dapat berbicara kepada kalian sebagai manusia rohani, tetapi hanya kepada manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Pada waktu itu, aku memberikan susu kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kalian belum dapat menerimanya. Sekarang pun sebenarnya kalian belum dapat menerimanya, karena kalian masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kalian ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian masih manusia duniawi dan hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian manusia duniawi dan bukan rohani? Sebenarnya, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang membawa kalian kepada iman masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Sebab kami ini hanyalah kawan sekerja Allah, sedangkan kalian adalah ladang Allah dan bangunannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 4, ayat 38 sampai dengan 44. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, iman itu mengubah orang beriman dari cinta diri menuju cinta pada sesama, membuang kepentingan sendiri demi membangun persaudaraan dalam kasih Kristus. Umat beriman harus bersatu untuk menjadi tanda tubuh mistik Kristus. Dalam bacaan Injil, pelayanan Yesus menyelamatkan banyak orang. Mereka disembuhkan dari penyakit. Mereka dibebaskan dari belenggu kuasa setan. Banyak orang ingin supaya Yesus tinggal bersama mereka, tetapi Yesus menolak. Ia harus mewartakan Injil di kota-kota lain juga. Salah satu tugas gereja
adalah persekutuan atau koinonia. Masing-masing anggota diminta meninggalkan ego untuk kebaikan bersama. Tuhan memilih kita untuk melayani Dia, baik dalam gereja maupun masyarakat. Sekecil apapun bentuk pelayanan, pasti memulihkan dan menyembuhkan hati yang terluka. Apakah Anda sudah memelihara persekutuan dalam hidup menggereja? Kristus yang pertama-tama dikirim sebagai misionaris oleh Bapa, dan dengan demikian, Dia adalah saksi kasih setia Bapa. Kutipan dari Paus Fransiskus. Watak baru bangsa. Para uskup dalam Nota Pastoral Konferensi Wali Gereja Indonesia atau NPKWI tahun 2004 menekankan habitus atau watak baru bangsa untuk memperbaiki rusaknya keadaban publik. Dalam rangka itu, umat Katolik diajak untuk mengenali panggilan dan tanggung jawabnya di dunia, yakni mengusahakan kesejahteraan umum. Ini adalah bentuk pelayanan penting yang diusahakan oleh semua orang Katolik. Memang tidak mudah, karena ada banyak tantangan dan kesulitan. Tetapi ketika niat yang dibangun benar-benar dari hati, pasti semua akan bisa terwujud. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber belas kasih, utuslah Roh Kudus-Mu mengubah hati kami, agar kami dapat bertumbuh menjadi manusia rohani dan menjadi kawan sekerja dengan Allah. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.